Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Astari dengan NIM 19042195 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, lunak atau software. Nah, software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi penghubung antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware. Software bisa dikatakan sebagai penerjemah atau perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer, diteruskan atau diproses oleh perangkat keras yang dinamakan dengan hardware. Klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem software, yaitu operating system atau OS, merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lainnya dengan pengguna. Contohnya sistem operasi MS-DOS, Microsoft Word, Macintosh, OS2, Unix, Linux, dan NetWare, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya adalah programming language merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lainnya. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah ke tingkat tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah atau bisa disebut bahasa assembly merupakan bahasa dengan pemetaan satu per satu terhadap instruksi komputer. Contoh bahasa tingkat tinggi yaitu Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain-lainnya. Contoh bahasa tingkat rendah yaitu bahasa C, bahasa pemrograman, dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti komputer atau bahasa mesin oleh komputer atau interpreter. Nah, selanjutnya sistem utility merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lainnya. Contoh produk utilitas, non-utilitas, Partimicon Magic, MC AVE, dan lain-lainnya. Berikutnya, application software. Application software, custom made software atau tailor-made software merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contohnya aplikasi akuntansi, perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain sebagainya. Commercial software atau package software. Yang pertama, word processor, desktop publishing, spreadsheet, database management system, graphic software, dan lain-lain sebagainya. Berikut perangkat lunak aplikasi. Aplikasi Office, perangkat lunak aplikasi perkantoran yang umum adalah memproses data dalam memproses tabel. Proses kata umum digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, margin, jenis huruf, proses kata yang dapat melakukan proses pengecekan kata, bahkan kalimat. Yang kedua, aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak beragam. Dikatakan multimedia karena selain menggunakan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk gambar, suara, dan film. Berikut format-format digital multimedia diantaranya MIDI, musical instrument, digital inference, MP3, MPEG, moving picture express group, AVP, audio video interleave, QuickTime. Sama dengan AVI, QuickTime dapat digunakan baik komputer berbasis Intel maupun MRCK. QuickTime dapat menyaingi AVI dikarenakan tingkat kompresinya yang lebih baik. Nah, selanjutnya aplikasi internet. Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan antara satu dengan orang atau mesin dengan pihak lainnya yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia atau server dengan sisi pengguna atau klien.
Berikutnya, aplikasi internet. Contoh aplikasi internet dan perangkat lunak di sisi pengguna umum digunakan adalah pertama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, merupakan aplikasi internet yang menampilkan baris kalimat atau gambar dengan beberapa kata yang diberi garis bawah atau hypertext. Dari hypertext ini, pengguna dapat melompat dari satu dokumen atau page ke dokumen lainnya. Perangkat lunak ini di sisi pengguna menjalankan HTTP dikenal sebagai browser. Contoh browser adalah Internet Explorer dan Netscape. Yang kedua, email, electronic mail, merupakan aplikasi surat menyurat di internet. Contohnya perangkat lunak adalah Outlook Express. Yang ketiga, Messenger ini digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih. Selain berkomunikasi melalui teks, juga bisa berupa audio. Terakhir, lisensi perangkat lunak. Perangkat lunak gratis, freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang bebas, mengacu pada kebebasan para pengguna untuk menjalankan dan mengandalkan penyebarluasan, mempelajari, dan mengubah serta meningkatkan kinerja perangkat lunak. Berikutnya, copyleft. Copyright pada author, contoh LGPL atau GPL, jadi perubahan dan distribusinya bisa dilakukan pada batasannya. Yang berikutnya adalah non-copyleft, free software yang mengizinkan distribusi atau memodifikasi, menambahkan batasan baru sehingga setiap copy software ini dalam bentuk binari ataupun termodifikasi bisa menjadi proprietary software, contohnya X Windows System. Non-copyrighted, public domain yang terdiri dari pekerjaan kreatif yang mengetahui pengetahuan lainnya, tulisan, hasil seni, musik, sains, penemuan, dan lainnya, yang tidak ada orang atau organisasi memiliki minat property. Yang terakhir adalah copyrighted pada author, MTI license, BSD license, Apache license. Baiklah, saya akan mempresentasikan terkait perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, yang dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam penyelesaian tugasnya. Fungsi komponen hardware yaitu fungsi pemasukan, yaitu terdiri dari keyboard, merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengelolaan data dengan komputer. Yang kedua adalah mouse, adalah perangkat keras masukan yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor. Yang ketiga adalah touchpad unit, pemasukan ini biasanya kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Yang ketiga joystick dan game pedal. Alat ini bisa digunakan untuk permainan games atau joystick biasanya berbentuk tongkat. Fungsi komponen hardware yaitu fungsi device, yaitu pemrosesan. Yang keduanya fungsi device atau pemrosesan. Unit pemrosesan atau Central Processing Unit merupakan alat unit terpenting dalam komputer. Tugas utamanya adalah mengontrol keseluruhan sistem komputer selama pengelolaan data berlangsung. Yang pertama adalah power supply. Power supply berfungsi untuk memasok listrik dalam rangkaian komputer. Yang kedua prosesor. Prosesor dari Microsoft Processor dan sering disebut CPU atau Central Processor Unit. Prosesor merupakan nama singkatan Microsoft. Yang ketiga motherboard. Motherboard terkadang disebut dengan system board atau mainboard. Dan yang ketiga output device. Yang pertama adalah monitor. Monitor peripheral merupakan termasuk dalam soft copy. Yang kedua adalah printer. Printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Yang terakhir speaker. Speaker adalah transistor yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara mengantarkan komponen yang berbentuk selaput.
Sekian presentasi saya terhadap perangkat kelas komputer. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.